AC Milan sempat dibuat berjalan sempoyongan bahkan sampai 2 kali. Tapi setiap kali Manchester United membuka jarak, Rossoneri selalu menemukan jalan untuk kembali. Ujungnya bukan cuma comeback, melainkan kemenangan telak 4-2 di Wrocław, Polandia, yang menjadi penutup pramusim dengan rasa jauh lebih manis. United langsung menyengat baru menit kedua Harry Maguire memanfaatkan sepak pojok Bruno Fernandes dan membawa tim asuhan Michael Carrick unggul. Milan tidak langsung panik. Perlahan mereka menaikkan garis tekanan, merebut bola lebih agresif, lalu mulai memaksa United kehilangan kenyamanan. Hasilnya datang pada menit ke-37. Ardon Jashari mencuri bola, Gonzalo Ramos meneruskannya kepada Samuel Chukwueze, dan skor berubah menjadi 1-1. Milan bahkan sempat berada di ujung tanduk menjelang turun minum ketika United mendapat penalti. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor, tetapi Lorenzo Toriani membaca arah tembakan dan menggagalkannya. Penyelamatan itu terasa makin penting karena United kembali memimpin pada menit ke-51. Kesalahan Filippo Terracciano dimanfaatkan Patrick Dorgu untuk membuat skor 2-1. Nah, setelah itu pertandingan benar-benar berbalik. Alphonso Cisse menyamakan skor 6 menit kemudian. Gonzalo Ramos lalu membawa Milan unggul pada menit ke-68. Sebelum Ruben Loftus-Cheek menyelesaikan pesta hanya beberapa menit berselang. Dari tertinggal 1-2 menjadi menang 4-2 dalam rentang sekitar 20 menit. United seperti kehilangan pegangan ketika Milan mulai menemukan ritmenya. Yang paling menarik bukan cuma 4 golnya. Situs resmi Milan menyoroti mulai terlihatnya beberapa prinsip permainan Ruben Amorim, pressing tinggi, pemanfaatan lebar lapangan, dan penguasaan bola yang lebih punya tujuan. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan pertama Milan pada rangkaian pramusim mereka, sekaligus respons setelah kekalahan 0-3 dari Chelsea di Jakarta. Dan waktunya pas. Milan hanya punya sekitar sepekan sebelum membuka Serie A 2026-27 melawan Torino pada 23 Agustus. Jadi kemenangan atas United bukan trofi yang menentukan musim, tetapi setidaknya memberi satu pesan penting ketika tertinggal, Milan versi baru ini ternyata tidak gampang ambruk. Gonzalo Ramos mulai memberi alasan kenapa AC Milan berani menaruh harapan besar di pundaknya. Bukan cuma soal gol, striker Portugal itu memperlihatkan paket yang lebih lengkap. Tajam di kotak penalti, pintar membaca ruang, kuat dalam duel, dan tetap berguna ketika harus turun menjemput bola. Ramos memang bukan tipe penyerang yang cuma berdiri menunggu umpan matang. Pergerakannya cukup aktif. Ia bisa menarik bek keluar dari posisi, membuka ruang untuk pemain lain, lalu kembali masuk ke area berbahaya ketika serangan mulai matang. Karakter seperti ini membuat lini depan Milan terasa lebih cair karena serangan tidak berhenti pada satu pola saja. Yang paling menonjol tentu naluri mencetak golnya. Ramos punya kemampuan membaca arah bola dengan cepat dan tahu kapan harus menyerang ruang di antara bek. Dalam situasi seperti itu, sepersekian detik bisa menentukan segalanya. Dan Ramos punya insting yang memang dibutuhkan seorang nomor 9. Tidak banyak gaya, tetapi tahu di mana bola kemungkinan akan jatuh. Kemampuan duel udaranya juga memberi Milan senjata tambahan. Dengan postur dan timing yang bagus, Ramos bisa menjadi target ketika Rossoneri mengirim bola dari sisi lapangan. Ini penting karena Milan tidak harus terus memaksakan kombinasi pendek. Ketika ruang di tengah tertutup, mereka masih punya jalur lain melalui umpan silang dan permainan langsung. Bukan cuma itu, Ramos juga cukup nyaman ketika diminta menjadi penghubung. Ia bisa menahan bola, memantulkannya kepada gelandang atau winger, lalu bergerak lagi mencari posisi. Jadi kehadirannya tidak membuat serangan Milan terputus. Justru ia bisa menjadi titik yang menyambungkan banyak gerakan di sekelilingnya. Pengalaman bermain bersama Benfica dan Paris Saint-Germain juga membuat Ramos datang bukan sebagai striker mentah. Ia sudah mengenal tekanan besar, persaingan ketat, dan tuntutan untuk selalu produktif. Milan tentu berharap pengalaman itu membuat proses adaptasinya di Serie A berjalan lebih cepat. Sekarang tantangannya tinggal konsistensi. Milan tidak membeli Ramos hanya untuk sesekali tampil bagus. Mereka membutuhkan striker yang bisa hadir sepanjang musim, mencetak gol dalam berbagai situasi, dan tetap memberi kontribusi ketika ruang bermain makin sempit. Kalau kemampuan menyelesaikan peluang, pergerakan tanpa bola, duel udara, dan permainan kombinasinya terus muncul seperti sekarang, Milan boleh jadi sudah menemukan pusat baru untuk lini depan mereka. Ramos bukan cuma sedang mencari gol, ia mulai memperlihatkan kenapa dirinya diproyeksikan menjadi ujung tombak utama Rossoneri. Luka Modric sudah berusia 40 tahun, tetapi pembicaraan mengenai lini tengah AC Milan ternyata masih berputar di sekeliling namanya.
Fabio Capello menilai Rossoneri musim ini tetap akan sangat bergantung kepada gelandang Kroasia tersebut, meskipun penggunaannya jelas harus jauh lebih pintar, karena Modric akan berusia 41 tahun pada September. Pendapat Capello bukan muncul dari nostalgia semata. Musim 2025-26 memperlihatkan bahwa Modric masih memegang peran besar. Ia tampil 34 kali di Serie A, 32 diantaranya sebagai starter, dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Untuk pemain yang sudah memasuki fase terakhir karier, volume bermainnya justru masih tergolong luar biasa. Milan pun sudah memastikan kisah itu berlanjut. Pada 23 Juli 2026, klub resmi memperpanjang kontrak Modric sampai 30 Juni 2027. Artinya, keputusan mempertahankannya memang bukan sekadar penghormatan kepada nama besar. Klub masih melihat fungsi nyata yang bisa diberikan sang gelandang di lapangan. Masalahnya sekarang bukan apakah Modric masih bagus. Pertanyaannya adalah seberapa sering Milan harus menggunakannya. Capello menilai ia tidak mungkin terus memainkan setiap menit sepanjang musim. Karena itu pemain seperti Ardon Jashari, Samuel Ricci, Yunus Musa, sampai Christian Chomoto harus mulai mengambil porsi yang lebih besar. Milan membutuhkan regenerasi, tapi regenerasinya tidak bisa dilakukan dengan mencabut Modric begitu saja dari pusat permainan. Laga melawan Manchester United memberi contoh kecil. Modric tidak dimainkan sejak awal. Amorim baru memasukkannya sekitar menit ke-60 bersama beberapa pemain lain. Milan kemudian mengontrol fase akhir pertandingan dan menyelesaikan comeback menjadi kemenangan 4-2. Itu belum cukup untuk menyimpulkan semuanya, tetapi pola seperti inilah yang kemungkinan bakal sering terlihat. Modric digunakan ketika kualitas membaca permainan lebih dibutuhkan daripada sekadar tenaga. Disinilah tantangan Amorim bakal menarik. Modric masih bisa menjadi kompas, tetapi kompas berusia 40 tahun tentu tidak boleh dipaksa berlari tanpa henti. Kalau Milan berhasil membuat Jashari, Ricci, dan pemain muda lain berkembang tanpa kehilangan pengaruh Modric, transisi lini tengah bisa berlangsung mulus. Kalau tidak, Rossoneri bakal kembali menghadapi persoalan lama. Mesin permainan mereka masih terlalu bergantung kepada pemain tertua di ruangan. Rafael Leao memasuki fase bursa transfer yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Dulu kontraknya dipagari klausul pelepasan 175 juta euro. Sekarang laporan terbaru menyebut Milan bahkan bisa mulai mempertimbangkan tawaran di kisaran 40 hingga 45 juta euro. Angkanya memang terlihat seperti jatuh dari gedung, tetapi ada satu hal yang harus diluruskan. Klausul pelepasan dan harga negosiasi bukan dua angka yang bisa dibandingkan mentah-mentah. Leao masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2028. Itu fakta resmi dari Milan. Sementara angka 40 hingga 45 juta euro masih berada di wilayah laporan pasar transfer, bukan harga resmi yang diumumkan klub. Football Italia mengacu pada perkembangan terbaru di Italia menyebut Rossoneri yang sebelumnya menginginkan sekitar 60 juta euro, kini berpotensi mendengarkan proposal lebih rendah. Situasinya memang mulai bergerak cepat. Sky Sport Italia melaporkan Galatasaray sempat mengajukan proposal sekitar 30 juta euro ditambah 5 juta euro bonus. Milan menolaknya karena dianggap belum cukup. Beberapa hari kemudian, Sky kembali melaporkan masa depan Leao tetap terbuka dan pertemuan dengan pemilik klub Gary Cardinale dijadwalkan untuk membahas langkah berikutnya. Menariknya, hubungan Leao dengan Ruben Amorim tidak digambarkan sepenuhnya retak. Laporan Sky pada awal Agustus justru menyebut sang winger terlihat nyaman bersama staf baru setelah kembali mengikuti pemusatan latihan Milan. Jadi situasinya bukan sesederhana pelatih ingin membuang pemain. Milan masih bisa mempertahankannya, tetapi pada saat bersamaan pintu keluar tidak benar-benar dikunci jika ada tawaran yang dianggap masuk akal. Itulah yang membuat 2 pekan terakhir bursa menjadi krusial. Kontrak Leao tinggal kurang dari 2 tahun menuju akhir masa berlaku. Kalau Milan memang tidak melihat perpanjangan kontrak sebagai jalur yang realistis, nilai jualnya akan semakin berada di bawah tekanan ketika memasuki musim berikutnya. Sebaliknya, melepas pemain dengan kualitas individu seperti Leao terlalu murah juga bisa menjadi keputusan yang disesali. Jadi cerita sebenarnya bukan bahwa pemain berklausul 175 juta euro tiba-tiba berharga 40 juta euro, ceritanya jauh lebih rumit. Milan sedang menentukan batas kompromi antara kemampuan Leao, masa kontraknya, kebutuhan skuad Amorim, dan realitas pasar. Kalau tawaran besar tidak datang, Leao masih sangat mungkin memulai musim bersama Rossoneri. Tapi kalau ada klub yang masuk ke meja negosiasi dengan angka yang membuat Milan berhenti berpikir 2 kali, salah satu hubungan paling penting di San Siro dalam beberapa tahun terakhir bisa benar-benar mendekati garis akhir.